konsultan di perusahaan Jepang katanya. Ya, beliau sudah pensiunan PLN dulu itu dan sekarang kerja di konsultan perusahaan Jepang. Salah satunya memperoleh proyek di Jati Gede dia, ya di Jati Gede Sumedang itu. Nah, sekarang masih terus saja kerja ya, padahal ya udah usianya di atas saya sih ya, 70-an lebih mungkin. Tapi ya masih semangat. Apalagi katanya kerjanya dengan orang-orang asing, orang Jepang ya. Terus ada orang-orang Cina yang kerja datang dari sana sengaja. Gitu ya, didatangkan oleh kontraktor-kontraktor yang lain. Nah, itu pada bidang konstruksi ya kerjanya. Jadi bidang konstruksi, bidang pembangunan. Nah, sebenarnya bukan hanya dalam bidang pembangunan, ya project management itu bisa juga dalam bidang konsultan, ya konsultasi misalnya penelitian, konsultasi penyuluhan lain sebagainya itu juga bisa terdiri dari project management, ya project management. Baik, saya kira kita mulai saja, kelihatannya pesertanya sudah 40-an ya, 39. Mudah-mudahan semuanya sudah hadir gitu ya. Jadi karena kita kuliahnya juga pasti lebih cepat, dan nanti setelah presentasi silakan teman-temannya menyiapkan pertanyaan ya untuk diskusi. Untuk memperluas pemahaman tentang project management ini. Jadi jangan hanya sekedar membaca aja. Project management ini hal yang sangat penting dan hal yang sangat lumrah. Jadi itu sudah terbiasa dan diatur oleh peraturan pemerintah. Diatur ada PP mengenai project. Itu bahwa nilai pekerjaan itu harus ditawarkan kepada pihak ketiga, itu dalam peraturannya dalam PP itu. Nilai 100 juta ya, kalau dalam konsultasi itu harus diserahkan pada pihak lain melalui penawaran atau yang disebut dengan tender gitu ya. Jadi ada pelamar-pelamar, ada yang menawarkan pekerjaan gitu ya, atau mau bekerja. Oke. Baik, Putri dan kawan-kawan, Putri Balkis udah siap untuk mempresentasikan kelompok 3 ya, silakan. Bapak, ya. Bapak maaf ini teh ada satu lagi anggota Kirana, terus belum bisa masuk soalnya error Zoom-nya. Kirana teh. Iya. Ya biar aja tuh lah. Udah dikontak belum? Udah, katanya lagi dibenerin dulu. Oh, sedang berusaha gitu. Iya, Pak. Gitu. Di mana posisi Kirana? Di rumahnya di Purwakarta. Oh, Purwakarta. Pasti bisa terselesaikan. Yang rekaman makan Kirana ikut rekaman? Yang iya itu? Pak, ikut. Ikut. Ada di video itu ya? Iya. Cuman sayang videonya bisa diputernya sama teman-temannya. Nanti diedit lagi ya? Tapi saya di e-learning bisa, Pak. Udah bisa kok, Pak. Bisa komputer. Bisa di e-learning? Bisa, udah iya, bisa Pak videonya. Syukur kalau bisa mah. Tadi saya buka tidak bisa gitu, Din. Bisa kok, Pak. Oke, kalau udah bisa mah nggak apa-apa. Iya. Nggak usah ngirim lagi, Put. Nggak usah. Kalau udah bisa oleh semuanya gitu. Yang pentingnya itu. Mungkin tadi belum di-save mungkin sama saya, di ketrik itu belum bisa muter gitu ya. Tapi sekarang udah terbuka kan ya ininya? Udah, video Pak, bisa. di e-learning. Nah,
Kamu di mana, Dinar? Di rumah, Pak. Di rumah aja kamu teh. Iya, di rumah aja. Di mana rumah teh kamu? Di Indramayu, Pak. Oh, Indramayu ya. Iya. Musim apa di Indramayu, Dinar? Musim apa ya, Pak? Panas Belum ya? musim mangga. Belum? Belum, Pak. Atuh kunaon atuh belum masih. Daerah mana kamu teh di sana di Indramayu? Di Komperta Bumi Patra, Pak. Di Balongan. Oh, di Balongan. Iya. Gitu. Ya, deket itu atuh. Deket apa itu? Ini Pertamina teh ya? Masih di komplek Pertamina kamu ya? Iya, di kompleknya, Pak. Oh iya. Saya pernah dulu sering ke Indramayu itu. Waktu bapak mertua saya tugas di Indramayu. Wah, tahun berapa ya? Nggak tahu, Dinar belum lahir kayaknya. Ya, di Departemen Agama waktu itu. Ya sih ingat rumahnya itu di Jalan Kartini ya. Jalan Kartini, dekatlah ke Pemda, ke Masjid Agung. Gitu. Ya seneng tuh jalan-jalan di Balongan, masih sepi waktu itu mah ya, keliling-kelilingnya. Di Indramayu udah ada angkot sekarang, dulu mah belum ada angkot. Udah, Pak. Nggak ada. Ada. Tapi Oh kayaknya ada. berkurang kan karena sekarang banyak Gojek juga sih. Oh, dulu mah nggak ada angkot ya di Indramayu mah, di kota teh. Itu aja beca ya. Becanya ramai sekali tuh, becanya gede-gede itu. Tapi sekarang ada angkot, tapi banyak ada Gojek juga ya. Iya, Pak. Oh, udah jadi kota tuh ya Indramayu teh. Ya syukur. Baik, gimana tadi Put? Udah masuk temannya belum? Masih belum, Bapak. Masih belum. Bentar, Pak. Sok. Bapak maaf mau di-share screen aja dulu atau ya. Ya sok. Nggak apa-apa lah, mulai aja kalau temennya nggak itu. Udah bisa share screen? Oke, sok share screen.
Put, mulai aja Put. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu enak editing dulu di yang atasnya diklik dulu tuh. Sebelahnya yang enable. Terus gitu. Nah, kan cakep. Mulai ya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi proyek manajer. Yang pertama-tama, anggotanya ada Afif Maulana, Alfian Wibisono, saya Putri Nurrasana, Kirana Maulidia, dan Amelia Kristiani. Di materi untuk bab 3 yang akan kita sampaikan itu, isinya ada proyek manajemen dan proyek manajer, permintaan khusus kepada proyek manajer, atribut dari manajer proyek yang efektif, dan masalah perbedaan budaya. Proyek manajer dan proyek manajer. Pengertian project manager secara umum adalah orang yang ditunjuk untuk menggerakkan proses manajemen yang mengarah pada strategi pengelolaan proyek, yang dimana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan proyek. Sedangkan definisi project manager pada pekerjaan konstruksi adalah seorang yang bertanggung jawab atas kesuksesan dalam sebuah kegiatan proyek konstruksi yang dalam pelaksanaannya tugas didasarkan pada kompetensi tertentu. Kehadiran seorang manajer proyek pada suatu proyek konstruksi merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja, karena tanpa manajer proyek, pekerjaan konstruksi akan sulit berjalan sesuai dengan harapan, mulai dari segi pengelolaan biaya yang bisa saja melambung tinggi, waktu penyelesaian pekerjaan yang terlambat, sampai dengan kualitas bangunan yang buruk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfian. Tugas dan fungsi Project Manager or Service. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan membahas hal-hal yang terkait dengan strategi dan bagaimana manajer proyek dan timnya membuat, menjual, dan mendistribusikan produknya. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu di mana seorang project manager berkoordinasi dengan manajer-manajer operasional dalam suatu perusahaan, misalkan seperti manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer IT, dan lain-lain. Yang ketiga ada pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan proyek, seorang manajer proyek akan mengikuti perkembangan proyek dengan berbagai macam permasalahannya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh manajer proyek dalam mengelola pelaksanaan proyek. Di antaranya yaitu kurva S, bar chart, penjadwalan linear, dan network planning. Yang keempat ada pengendalian dan pengawasan. Tujuan utama dari pengendalian yaitu untuk meminimalisasi segala penyimpangan yang mungkin terjadi selama berlangsungnya proyek. Lalu ada kompetensi dan gaya kepemimpinan. Seorang manajer proyek harus memiliki setidaknya 3 kompetensi dasar yang meliputi kompetensi konseptual, kompetensi sosial, dan kompetensi teknis. Kompetensi dasar inilah yang akan berkembang menjadi keahlian seorang manajer proyek dan merupakan suatu karakteristik dari pemimpin proyek. Menurut proyek manajemen, body of knowledge
Diperlukan keahlian khusus dan keahlian manajemen proyek yang efektif mensyaratkan proyek manajer memiliki kompetensi-kompetensi seperti yang pertama knowledge, yang kedua performance, yang ketiga personal. Proyek manajer diharuskan memiliki kemampuan interpersonal yang meliputi leadership, high order thinking, team building, motivation, communication, influencing, decision making, dan manajemen konflik, negosiasi, trust building, dan coaching. Oh iya, Selain kompetensi seorang manajer proyek, tidak dapat lepas dari gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam pelaksanaan proyek untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan ini merupakan bagaimana cara seseorang mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif. Gaya kepemimpinan setiap orang pada dasarnya berbeda-beda antara satu sama lainnya dalam memimpin bawahannya. Gaya kepemimpinan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu gaya kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan transaksional, dan gaya kepemimpinan laissez-faire. Selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh Apit. Permintaan khusus kepada proyek manajer atau bisa dibilang tuntutan-tuntutan apa aja sih yang harus ada pada proyek manajer. Yang pertama ada memperoleh sumber daya yang memadai, yaitu anggaran sumber daya suatu proyek seringkali tidak mencukupi sehingga proyek manajer perlu mengetahui atau mempertimbangkan pertukaran sumber daya yang dimilikinya. Yang kedua ada membuat trade-off tujuan proyek. Proyek manajer harus membuat trade-off antara tujuan proyek, biaya, waktu, dan kinerja untuk menjaga keseimbangan antara waktu proyek, biaya, dan tujuan kinerja. Proyek manajer juga harus membuat trade-off antara kemajuan dan proses proyek, yaitu antara fungsi teknis dan manajerial untuk kemajuan teknis. Yang ketiga, memperoleh dan memotivasi personil untuk mengerjakan suatu proyek biasanya memerlukan banyak orang. Maka proyek manajer harus bernegosiasi dengan manajer departemen fungsional untuk personil yang diinginkan, dan kemudian jika berhasil bernegosiasi dengan orang itu sendiri untuk meyakinkan bahwa mereka mengambil tugas proyek yang benar. Yang 4, menghadapi hambatan. Proyek manajer harus menghadapi dan mengatasi serangkaian krisis dari awal proyek hingga penghentiannya. Krisis muncul tanpa peringatan, maka proyek manajer harus mempunyai perencanaan yang baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kirana. Baik, yang selanjutnya ada atribut dari manajer proyek yang efektif. Yang pertama ada inovasi. Di sini mereka terus memunculkan ide-ide baru dan inovatif untuk melayani pelanggan dan pemangku kepentingan mereka dengan lebih baik. Kedua, ada kualitas manajemen atau keterampilan yang efektif. Untuk melakukan rapat manajemen yang efektif yang mengambil keputusan yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada nilai investasi jangka panjang. Di sini kebijakan perusahaan dirancang dengan cara yang mendorong pemikiran jangka panjang. Yang keempat, ada tanggung jawab sosial. Pembangunan bukanlah kebutuhan sekali dan oleh karena itu sangat penting untuk fokus pada konsep pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, ada bakat karyawan. Mereka adalah aset paling penting dari sebuah organisasi dan keterampilan serta bakat yang sesuai hanya dapat menghasilkan produk dan layanan kelas dunia. Yang keenam, ada kualitas produk dan layanan. Kualitas produk dan layanan perusahaan merupakan kontributor besar untuk mencapai tujuan keuangan dan lainnya. Untuk mengungguli pesaing, pertama, kualitas produk harus mengungguli produk lain di pasar. Yang ketujuh, ada kesehatan keuangan. Kesehatan keuangan juga dapat dipahami sebagai struktur pemodalan yang optimal atau pengelolaan modal kerja yang efektif atau kesiapan menanggung kerugian sementara. Yang kedelapan, ada penggunaan aset perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini secara teratur memantau aset mereka dan mengambil tindakan yang diperlukan
untuk struktur aset yang dioptimalkan. Yang terakhir ada efektivitas berbisnis secara global. Manajemen proyek harus memiliki infrastruktur yang cukup untuk peluang bisnis global. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amelia. Boleh dilanjut dari masalah perbedaan budaya. Pada era globalisasi akan banyak terjadi kerjasama pelaksanaan proyek dengan pihak dari luar negeri. Proyek seperti ini dapat disebut sebagai proyek internasional, di mana dalam pengelolaannya terdapat beberapa perbedaan dibandingkan dengan proyek biasa. Perbedaan yang paling besar adalah terletak pada pengelolaan stakeholder dari luar yang memiliki perbedaan budaya, yang dalam hal ini adalah budaya dalam pelaksanaan proyek. Sering terjadi konflik akibat kondisi ini yang tidak dikelola dengan baik. Perlu untuk mengetahui karakter umum penduduk suatu negara atau wilayah. Karakter dapat melingkupi perspektif atau budaya mereka terhadap kontrak dan janji, tingkat detail suatu perencanaan, cara bekerja, dan karakter khas lainnya yang mempengaruhi proyek. Pemahaman mengenai karakter ini berguna sebagai informasi tambahan dalam analisis stakeholder pada proyek internasional atau melibatkan pihak asing. Model-model dimensi dari para ahli. Menurut Edward Hall, yang mengklasifikasi kelompok sebagai monokronis atau polikronis, konteks tinggi atau rendah, dan berorientasi masa lalu dan atau masa depan. Model 4D host state melihat jarak kekuasaan kolektivisme, individualisme, feminitas versus maskulinitas, dan penghindaran ketidakpastian. Kemudian dia menambahkan orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Model Lewis membagi menjadi ke model, yaitu the linear active, the reactive, the multi-active, yang dimana secara geografis dan dalam agama, kepercayaan, dan nilai mereka dapat dikategorikan sebagai kelompok karena secara perilaku mereka mengikuti pola yang sama dengan ciri-ciri kesamaan. Kesimpulan, proyek merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan sebuah bangunan yang dimana memiliki jangka waktu yang sudah ditentukan, sedangkan proyek manajer adalah seorang yang memiliki tanggung jawab dan gaya kepemimpinan untuk kesuksesan dalam kegiatan proyek konstruksi, yang dimana memiliki tugas seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Manajemen dan manajer proyek juga memiliki tuntutan unik atau khusus yang tergantung kepada seberapa mampu mereka menangani sebuah permasalahan yang akan muncul, seperti memperoleh SDM atau sumber daya alam yang memadai, memperoleh dan memotivasi personil menghadapi hambatan, membuat trade-off tujuan proyek. Atribut manajemen efektif memiliki hasil meskipun untuk tujuan survei, di mana respondennya adalah eksekutif, direktur, analisis keamanan. Atributnya tidak didefinisikan secara rinci, tetapi hanya dicantumkan interpretasi, diserahkan kepada responden survei. Untuk melakukan kegiatan proyek, manajer proyek juga harus mengetahui perbedaan budaya yang ada di sekitar proyek pembangunan, sehingga manajer proyek harus perlu untuk mengetahui karakter umum penduduk suatu negara atau wilayah. Karakter dapat melingkupi perspektif dan atau budaya mereka terhadap kontrak dan janji, tingkat detail suatu perencanaan, cara bekerja, dan karakter khas lainnya yang mempengaruhi proyek. Sekian presentasi dari kelompok 3, barangkali ada yang ingin menambahkan. Mau nanya, Baik, sok. kalau Sebutkan nggak ada namanya. evaluasi karyawan gimana? Sebutkan namanya, NRP, Muhammad nama. Abdurrahman, 1840-142, Pak. Sok, ulangi. Apa penyebabnya jika tidak ada evaluasi dalam karyawan? Apa
Paham Putri? Udah pertanyaannya? Ya Pak, udah ditulis. Oke, silakan. Siapa lagi? Dinar mau tanya. Dinar katanya tuh mau nanya. NPM 421. Tadi kan di Project Manager Our Services kan yang keempat itu ada pengendalian dan pengawasan ya. Tujuannya kan untuk meminimalisasi segala penyimpangan yang mungkin terjadi. Di sini ingin tanya, itu penyimpangannya itu bentuknya seperti apa? Apakah bisa dari penyimpangan di internalnya kah atau eksternalnya kah atau di keduanya? Ya, terima kasih. Dinar, Iya, gimana? boleh diulangi lagi nggak? Tadi kan di Manager Our Services yang di tugas dan fungsi Project Manager Our Services kan di situ ada yang keempat itu pengendalian dan pengawasan ya kan. Itu kan tujuannya untuk meminimalisasi adanya penyimpangan. Nah, biasanya tuh penyimpangannya itu bentuknya seperti apa? Dan penyebabnya tuh biasanya tuh itu bisa terjadinya tuh karena di internal atau eksternal atau di keduanya gitu. Gimana? Oke, makasih. Ya, makasih. Satu lagi. Saya Pak mau nanya, Muhammad Ridwan Kamil 1940 10 326. Wah, gubernur atuh ya. Di sini kan ada manajemen proyek yang efektif mensyaratkan project manager memiliki kompetensi seperti knowledge, performance, sama personal. Nah, bisa dijelaskan nggak knowledge yang seperti apa, performance yang seperti apa, personal yang kayak gimana gitu? Ya, sebentar ya. Buat ini pertanyaan pertama yang tadi dari Kang Abdul Rahman, boleh izin menjawab ya? Jika tidak terjadi evaluasi, apa
yang akan terjadi. Mungkin kalau tidak ada evaluasi, mungkin ke depannya kesalahan-kesalahan tersebut akan terulang, Kang. Kurang lebih seperti itu. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Mau jawab pertanyaan yang dari Kamil. Tadi kan katanya apa sih knowledge teh? Ke gubernur itu teh, Put. Kenapa Pak? Itu Bapak Gubernur itu teh. Jadi knowledge yang dimaksud di manajemen proyek itu pengetahuan project manager akan suatu project manajemen. Jadi manajer kan nggak akan mungkin langsung ngerjain project yang akan dilaksanain kan. Nah jadi si manajernya tuh harus punya dulu nih pengetahuan tentang project management yang akan dilakukan kayak gitu. Kurang lebih. Sudah cukup atau belum? Kalau performance sama personalnya? Kalau performance itu terkait dengan kinerja dan apresiasi apa yang project manager mampu berikan untuk project management yang sedang dilaksanakan atau dibebani. Misalkan kayak sebuah project itu kan harus ada performance-nya dong, nggak bisa kayak langsung asal jadi. Jadi harus ada tatanan dulu sebelum melakukan sebuah project management. Jadi harus punya performance yang bagus biar nanti hasilnya jadi bagus gitu. Terus kalau personalnya, itu tuh bagaimana cara perilaku seorang project manager dalam melaksanakan proyek atau aktivitas terkait yang mencakup attitude, karakter, dan gaya kepemimpinan. Jadi seorang manajer proyek itu harus punya attitude yang bagus, karakter yang bagus, sama gaya kepemimpinan yang bagus. Soalnya sebuah project manajemen itu pasti akan lebih baik dan lebih bagus jikalau si manajer projectnya itu mempunyai hal-hal yang tadi udah saya ucapkan, itu attitude, karakter, dan gaya kepemimpinan. Yang juga dari cara personality seorang manajer itu akan membawa si karyawan atau staff bawahannya itu jadi lebih baik dan lebih giat dalam melaksanakan project management. Sekian. Sudah cukup atau kurang? Cukup. Izin menjawab pertanyaannya Dinar. Oke. Kunon kamu nyandar kena pantot. Ya Pak. Oh di jalan kamu deh? Enggak Pak, lagi di depan rumah Pak. Oh di depan rumah ada. Iya Pak. Di mana rumah deh? Di Cirebon Pak. Oh Cirebon atau sehari Iya, Pak. kasih Dinar mah anterin aja tuh, jawabannya kan dekat dari Cirebon Indramayu mah. Iya Pak. Kan nggak tahu rumahnya Pak. Oh gitu ya, ditelusuri Iya. tadi di komplek Pertamina katanya. Nah, iya Pak. Oke, sok. Jadi gini Dinar, penyimpangan yang berkemungkinan terjadi itu kan karena makanya dibutuhkannya ada pengawasan itu untuk biar tidak terjadi salah mengalokasikan anggota sesuai dengan kemampuannya masing-masing Dinar. Terus untuk memastikan setiap karyawannya dan setiap tugasnya itu harus paham sedetail mungkin. Lalu harus ada pertemuan-pertemuan rutin yang bertujuan untuk memastikan pekerjaannya terselesaikan secara akurat dan sesuai rencana, seperti itu Dinar. Paham nggak jadi Dinar? kayak lebih ke internalnya ya nggak? Iya, jadi makanya diharuskan untuk ada pengawasan secara rutin
biar targetnya tercapai, Dinar, maksudnya gitu. Oke. Izin Thank you. nambahin juga, sebagai kasus contohnya itu ada yang di proyek Hambalang yang ditemukan pada tanggal 1 Oktober 2012 ya. Jadi kurang lebih seperti itu contohnya. Oke, Amel, makasih. Ya, sama-sama. Oke, sudah semua? Sudah, Bapak. Oke, bagus. Bagus ya jawaban-jawabannya dan pertanyaannya. Saya kasih ilustrasi ya, supaya lebih ini dengan tadi pertanyaan dan jawaban serta bahasan yang kita ini. Jadi misalnya begini, saya kerja di suatu perusahaan konsultan, ya sebutlah PTX ya. Memang kemarin lagi banyak kerjaan sih, saya kerja juga di sana di perusahaan X ini. Lantas misalnya ini dari kementerian ada pekerjaan ya, membuat studi kelayakan kawasan industri ya dari Kementerian Perindustrian. Jadi kawasan perindustrian di kawasan industri di Kabupaten Jombang waktu itu. Ya. Lantas si Kementerian Perindustrian mengumumkan ya bahwa ada pekerjaan. Biasanya itu ditawarkan ke masyarakat ya, dan masyarakat dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan konsultan itu menyampaikan penawarannya. Nah, penawarannya diseleksi oleh Kementerian Perindustrian. Nah, waktu itu PTX inilah yang menang proyeknya, menang pekerjaannya, gitu ya. Nilainya waktu itu senilai 5 atau berapalah, hampir 500 juta ya harganya. Ini proyek konsultasi ya, bukan proyek bukan proyek konstruksi, tapi proyek konsultasi. Lantas si pihak PTX itu kan ketika mengajukan proposal ke Kementerian Perindustrian, di situ dia membaca syarat-syaratnya tenaga ahlinya. Diperlukan sekian orang tenaga ahli misalnya. Ada sarjana misalnya, ada S3 doktor ilmu manajemen sebagai nanti tim leader misalnya. Ada sarjana apalagi sarjana teknik sipil, ada sarjana teknik bangunan, ada sarjana teknik arsitek misalnya. Ya, ada tenaga ahli bidang keuangan misalnya ya, dari manajemen atau akuntansi. Jadi totalnya kurang lebih tenaganya itu ada diperlukan 10 orang. Gitu ya, 10 orang. Ya, si perusahaan tadi pemenang proyek ya PTX ini menunjukkan ngangkat seorang yang disebut dengan tim leader. Waktu itu saya jadi tim leader. Jadi manajer tim. Atau dalam hal ini adalah manajer proyek. Ya gitu ya. Manajer proyek untuk menyusun studi kelayakan kawasan industri di Kabupaten Jombang. Gitu ya. Nah, tadi terkait dengan pengetahuan mengenai proyek, saya mungkin tidak terlalu detail ya, karena itu adalah menyangkut mendesain suatu kawasan industri.
Tetapi saya sebagai manajer ya tentu harus punya kemampuan mengendalikan dan memanage dari teman-teman tadi itu. Ada sarjana teknik sipil, ada sarjana teknik arsitek, ada PU ya, ada akuntan, ada apalagi ahli lingkungan hidup. Kalau tidak salah itu jumlahnya 10 orang ya, dan staf yang mendukung misalnya. Nah, itu semua kan harus dikendalikan, harus di-manage ya. Mulai dari membuat rencana proyek tadi, pekerjaan itu ya, dibuat deskripsi pekerjaannya, siapa mengerjakan apa nanti gitu ya. Dibuat schedule-nya kapan kerjanya itu selesai misalnya. Sebut kerja itu oleh di dalam kontrak ya. Karena nanti Kementerian Perindustrian akan menunjuk yang disebut dengan PPK. PPK itu singkatan dari pejabat pembuat komitmen. Ya, pejabat pembuat komitmen. Jadi dari Kementerian Kementerian Perindustrian itu dia yang mencari konsultan-konsultan tadi dan menunjuk atau menetapkan siapa yang memenang tendernya. Dan di situ dia itu adalah yang menandatangani MOU ya, MOU dan perjanjian kontrak dengan PTX tadi ya. Sebenarnya dan sebagainya ya, saya hanya manajer misalnya selama 6 bulan terhitung misalnya bulan Juni sebutlah atau bulan Juli. Saya harus ya dibuatnya pekerjaan itu dan siapa yang mengerjakannya, berapa orangnya, semuanya harus ya itu. Misalnya 2 bulan itu harus dievaluasi dengan melaporkan yang disebut laporan pendahuluan. Nah, sudah kajian awal. Sudah jadi, sudah hampir jadi, dengan evaluasi presentasikan perindustrian itu. Nanti 2 bulan berikutnya laporan pertengahan, gitu ya, laporan pertengahan, atau disebut dengan laporan antara 2 bulan berikutnya. Dan nanti di Desember misalnya itu laporan akhir. Jadi nanti sistem pembayarannya juga sama, itu biasanya 3 tahap, ya. 3 tahap. Tahap pertama 2 bulan, kedua dan selanjutnya, ya. Jadi sistemnya. Nah, saya sebagai TL ya, tim leader itu harus mengoptimalkan tenaga SDM tadi. Ada SDM ya yang diberikan oleh perusahaan X ini. Ini saja Pak Popo ini timnya harus optimal. Karena setiap orang itu nanti memerlukan
memerlukan gaji dan memerlukan insentif kan gitu ya, setiap kerjaannya. Jadi sumber daya manusianya, sumber daya lainnya, contoh tadi berapa nilai proyek ya, misalnya itu kan harus dikelola sedemikian rupa. Mungkin untuk keperluan survei nanti kan ya, survei ke lokasi ke Jombang, terus waktu itu presentasi di Jombang pas final reportnya gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah gitu ya. Jadi memang evaluasi itu supaya dananya itu efektif, efisien. Ya, yang 500 juta itu tadi harus benar-benar teralokasi pada kegiatan proyek tersebut gitu ya. Jangan sampai misalnya mohon maaf ya tadi bocor, gitu bocor macam-macam lah bocornya gitu ya. Itu kalau proyek-proyek konsultasi ya, sama juga hanya di proyek konstruksi. Wah, kalau di proyek konstruksi itu kalau terjadi bocor itu lebih terlihat ya. Misalnya gini, harga bangunan per meter 5 juta. Nah, gitu ya. Per meter 5 juta harga bangunan tuh. Biayanya itu misalnya. Lantas harga bangunan 5 juta itu kan udah ada standarnya. Orang PU tahu ya, orang arsitek tahu. Semennya per meter tuh harus berapa kilogram, pasirnya berapa kilogram dan lain sebagainya. Itu ada hitungannya, gitu ya. Pak Popo sebagai orang ekonomi nggak ngerti, gitu ya. Mereka yang tahu kan asli arsitek. Mereka yang tahu itu adalah orang-orang PU, gitu ya. Jadi makanya dalam tim project itu heterogen ya, tidak ada yang homogen. Ya, dalam proyek pembangunan atau proyek konsultasi itu tidak ada yang homogen. Homogen maksudnya satu disiplin ilmu aja orang manajemen aja enggak. Jadi berbagai macam itunya tenaga ahlinya kan gitu ya. Itu disebutnya tenaga ahli kalau dalam konsultan ya. Tenaga ahli yang sengaja di hire di apa namanya itu rekrut gitu ya, direkrut. Karena pada umumnya perusahaan konsultan itu sebenarnya tidak punya tenaga ahli tetap ya. Apalagi harus standing akademiknya S3 misalnya. Jarang itu ya. Jadi makanya meng-hire dosen-dosen itu, dosen di apa namanya itu di hire, direkrut jadi tenaga ahli mereka, diklaim sebagai karyawan mereka. Nah, gitu ya. Jadi alhamdulillah tuh. Saya terakhir kerjaan proyek itu mulai tahun 2005 saya itu kerjaan itu. Ya apa saja diterima waktu itu kerjaannya sampai studi lingkungan hidup ya di mana itu di Tasikmalaya. Studi-studi yang lain gitu ya. Dan terakhir adalah studi di Kementerian apa namanya itu BUMN ya dan di Kementerian Komunikasi. Ya, rate-nya udah lumayan bagus ya. Saya dapat gaji waktu itu per bulan 20 juta. Kan lumayan ya. Bayangan. Memang kerjanya 6 bulan sih ya. 20 kali 6 kan gitu ya. Nah, lumayan. Dan bersih itu ya kerjaan di proyek itu. Bersih itu artinya mulai dari keluar pintu rumah sudah disediakan mobil, dijemput, nanti makan dan lain sebagainya, terus balik lagi itu sampai di pintu rumah lagi, gitu kan ya. Nah itu, jadi kebayang itu kalau orang asing ya, tenaga kerja asing itu luar biasa dibayarnya oleh orang Indonesia itu ya, oleh kita itu proyek-proyek itu. Ya tenaga kasar aja bisa melebihi seorang tenaga ahli, seorang dokter ya, gitu. Itu tenaga kasar katanya itu. Bayangkan mereka tukang nyangkul gitu ya, tukang gali, mereka bisa dibayar 20 juta misalnya. Luar biasa. Kita aja dapat 20 juta itu soraknya luar biasa ya. Soraknya luar biasa karena di kampus nggak dapat uang segitu kan gitu ya.
itu harus 10 bulan gitu ya kalau ingin segitu tuh. Ini per bulan selama 6 bulan ya lumayan lah bisa umroh berkeluarga ya waktu itu. Nah, cuman pandemik ini ya akhirnya proyeknya berkurang juga ya, dan saya juga karena keterbatasan tenaga sekarang ini mungkin semakin senior gitu ya. Itu karena kerjaan proyek itu berpacu dengan waktu ya. Berpacu dengan waktu. Kadang-kadang besok pagi harus presentasi. Malamnya itu harus menyelesaikan laporannya kan gitu ya. Berpacu dengan waktu benar-benar ya. Kita sering-sering tidur itu menikmati tidur paling-paling di mobil ya, di mobil. Ya, saya pernah suatu saat semua kerjaan itu padat di proyek di perusahaan itu, di konsultan itu. Sopirnya tidak datang. Akhirnya apa? Ya harus merangkap jadi sopir. Mana kita semalaman nggak tidur ya. Harus nyopir lagi kan ke Jakarta ya. Nah, itu gantian tidur, bangun nyopir gitu ya. Nah, itulah susah suka dukanya kerjaan proyek. Nah, tapi tadi uangnya lumayan bagus ya. Beberapa asisten kita di proyek itu di kampus luar biasa. Ada satu orang alumni EP itu saudara Somadi. Wah, udah kaya ya anak itu. Dulu asisten saya tuh. Ya, asisten nulis laporan, mencari data lain sebagainya. Sekarang udah dia jadi dosen di Poltekpos ya. Wah, sudah luar biasa. Terus ada satu lagi Rahardi itu alumni EP juga jadi dosen di Universitas itu Tirtayasa Serang ya. Wah, jadi universitas negeri dia. Alumni Unpas itu ya. Dulu sering meroyek dengan saya ya, keluar kota gitu kemana-mana. Nah, itulah. Jadi bisa kebayang itu kerjaan proyek itu seperti itu kalau konsultan. Ya, kalau konstruksi tadi ada nyebut hambalang katanya. Gitu ya. Hambalang contoh kebocoran itu. Jadi bisa terjadi tadi seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan spek. Harusnya 5 juta komposisinya seperti ini. Ya, diterapkannya senilai 2 juta misalnya kan gitu. Itu adalah bocor ya. Makanya harus ada pengawasan. Nanti itu ada pokok-pokok bahasan audit proyek, ada ya nanti apa aja yang diaudit karena harus ada auditnya. Di akhir laporan akhir itu ada auditnya, sesuai enggak gitu ya. Apalagi kalau proyek konstruksi, proyek-proyek konsultan masih ya istilahnya sulit dibuktikan korupsinya gitu kan ya, karena produknya itu adalah laporan, produknya adalah kertas. Gitu laporan, tidak seperti proyek konstruksi. Nah, itu ya terima kasih nih apresiasi dari manajemen proyek ini. Jadi kalau nanti Anda yang seneng ya kerjaan tantangan itu seneng di kerja proyek itu. Ya, secara finansial duitnya bagus ya, secara finansial. Yang level asisten itu dibayarnya sekitar 5 juta, 6 juta gitu per bulan. Nah, jadi yang asisten itu biasanya kan pegang lebih dari satu proyek. Jadi kalau kita hitung punya gaji 5 juta per bulan lah, ya 6 bulan satu proyek, misalnya megang 2 aja udah dalam 1 tahun ya udah 10 juta kan gitu ya. Gitu 10 juta. 10 juta cukup ya. Nganggur 6 bulan. Ya, kerja lagi nanti 6 bulan. Asal itu aja, asal efisien aja ya. Ya, kalau saya proyek-proyek begitu other income gitu ya. Anggapnya. Jadi tidak mengganggu stabilitas ekonomi keluarga. Jadi kalau terjadi
saya tidak kerja di proyek ya tidak terganggu. Tapi teman-teman ada juga yang pas tidak kerja di proyek kelabakan ya, karena dia dimasukkan pada anggaran rumah tangganya gitu kan ya. Oke ya, jadi kalau yang senang kerja tantangan itu di proyek ya, nanti luar biasa itu sebenarnya ya. Mestinya sekarang ini dengan Merdeka Belajar dan Belajar Merdeka MPKM itu sebenarnya pekerjaan proyek ada komponen di dalam MPKM ya. MPKM itu ada dan diwajibkan itu rekrutmen mahasiswa mestinya. Jadi ada melibatkan mahasiswa berapa orang misalnya. Kalau ada seorang dosen misalnya kerja proyek itu ada nilainya. Kalau dulu-dulu sebelum MPKM itu dosen itu diam-diam kerjaan di luar itu ya, proyek itu. Kalau sekarang udah halal, udah terbuka ya gitu. Jadi boleh silakan. Dan bahkan memberikan nilai tambah bagi lembaga ya, apalagi bisa merekrut mahasiswa dalam kerjaan proyek-proyek ini. Baik, ada pertanyaan lagi untuk saya atau cukup? Jutia? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau tidak pertanyaan lagi, kita akhiri saja. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Terima kasih untuk Saudari Putri dan kawan-kawan ya, Alpian. Siapa lagi tadi teh? Kirana, hadir ya Kirana teh? Kirana, Hadir, Pak. Apip, Saya, Pak. ya. Makasih atas sharing pengetahuannya ya, dan juga teman-teman yang bertanya, terima kasih atas pertanyaannya yang bisa menambah stimulus untuk belajar kan gitu ya. Nah, itu. Dengan demikian maka kita terus belajar ini ya, dan belajar itu niatkan untuk mengamalkan ilmu kita gitu ya. Jadi kita belajar ilmu manajemen proyek supaya kita tidak korupsi di proyek gitu ya. Jangan justru nanti setelah lulus kerja di proyek jadi koruptor. Nah, itu janganlah ya. Jadi kita bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur ya, bekerja dengan tanggung jawab, dan insya Allah ya dengan jujur, dengan tanggung jawab, insya Allah akan rezekinya akan berlimpah. Semoga semuanya sehat dan kita bisa ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang presentasi. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.